diajarkan memang sudah oleh mama papa gitu bagaimana cara mawas diri lah Pak. Jadi memang walaupun dari kecil, jadi kalian walaupun anak bupati, anak pejabat itu harus ingat gitu bahwasannya langit itu memandang orang dengan sama. Jadi kalaupun kalian anak pejabat, kalau dimanapun kalian melangkah, kalian tetap manusia biasa seperti layaknya orang lain gitu Pak. Jadi nggak boleh kami tuh punya attitude yang merasa lebih gitu Pak dari orang lain. Terus banyak sih Pak kalau di rumah tuh variasi yang dia senangnya karena dan beda-beda. Umumnya aneh-aneh ya? Aku nggak aneh-aneh ya Pak. Bapak kira ini Pak ya spaghetti. Bapak pikir kan harus ada olahan-olahan tertentu gitu kan. Apa ya kalau ini tidak salah mohon dikoreksi kalau salah dia yang lebih ahli gitu Pak ya. Altruism Pak. Jadi lebih mengutamakan need-nya orang lain dibanding diri sendiri gitu Pak. Papa tuh kalau Ratu lihat ya Pak. Jadi kayak kalau di rumah Papa full time datu. Kalau di rumah tuh Papa panggilan kakek itu datu. Datu ya? Kenapa itu? Kalau alasannya mungkin tanya langsung aja Pak ke ibu atau papa. Tapi jadi memang panggilan di rumah itu nenek kakek. Panggilan nenek kakek ke mama papa itu datuk dan datin. Gitu Pak. Jadi kalau di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel edisi spesial. Banyak yang dalam artian DM, terus chat ke WA kami untuk mengundang tokoh-tokoh yang berasal dari keluarga dekat Pak Haji Armanderu. Bahkan ada yang ingin mengetahui sisi lain dari Pak Haji Armanderu. Oleh karena itu, kali ini kami didatangi langsung oleh Putri Bungsu Haji Armanderu, Dr. Ratu Teni Leripa, Magister Manajemen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Saya izin memanggilnya nama ya walaupun beliau sebagai anggota DPD terpilih. Karena sempat beliau menjadi murid saya dan ini adalah peserta didik kebanggaan kami, para guru. Walaupun saya bukan lagi guru di Kumbang, selalu membicarakan beliau dan inilah kebanggaan dan jadi contoh untuk adik-adik yang terima kasih Pak. Sukses sih Pak ya. Alhamdulillah Pak. Ya Allah. Pak. Nostalgia ini Pak. Nostalgia. Beliau selain berpolitik sebenarnya suka dengan teater, suka dengan film. Tapi saya ingin mengulik dari sisi, Bapak mengenal Ratu ya, lebih dikenal di masyarakat Ratu ya. Iya boleh Pak. Ratu sebagai anak bungsu. Ini kan biasanya kan anak bungsu paling disayang ya. Ada tidak sih perbedaan di keluarga itu untuk anak bungsu? Iya. Kalau tipikalnya kan memang pasti anak bungsu tuh paling disayang ya gitu. Saya emang nian sih Pak. Kalau bapak ibu insya Allah kalau cintanya ke anak-anaknya tuh equal pasti sama pasti Pak. Siap. Cuman memang karena di rumah tuh jarak usia kami kakak beradik tuh memang jauh-jauh sih Pak. Jadi kayak dari almarhumah Perca dari Yunda itu beda 14 tahun sama Iva. Jadi dari anak sulung ke anak bungsu tuh jauh memang Pak umurnya. Jadi pas Iva lahir itu umurnya sudah 14 tahun. Kemudian yang kedua Mbak Samantha itu lahir tahun 88. Jadi memang jaraknya jauh. Nah, kalau Iva di rumah tuh jadi kan jadi ceplosan terus kan. Jadi kalau Ratu tuh di rumah dari kecil sampai zaman sekolah tuh kan karena saking jauhnya umurnya tadi jadi lebih ke kadang sebelum ada keponakan tuh lebih di anak kecil kan gitu loh Pak. Tapi bukan dalam arti kata direndahkan tapi lebih dimanja kalau dulu tuh sih Pak. Ya berarti ada semacam jeda yang sangat jauh. Ipa lahir jadi kayak ada mainan baru. Iya betul Pak. Jadi walaupun anak bungsu Pak, dia kan lahir tahun 2000. Ayu kan sudah sekolah semua kan Pak. Ada yang sudah SMA, ada yang sudah SMP. Jadi tuh Ratu lahir tuh bayi, jadi ada bayi baru. Jadi kayak selama Iva TK, sama Ratu TK, SD, SMP itu tuh masih jadi bahan gemes-gemesan. Jadi kayak keponaan jatuhnya karena saking dimanja. Apa yang paling diingat oleh Ratu dari pelakuan kakak-kakak deh? Kalau zaman dulu itu kan zaman Facebook sudah. Kalau zaman Ratu itu kan 2000-an kan itu Pak. Jadi dari almarhumah Perca, Mbak Samantha, terus Mbak Leoni itu kan
mulai sudah gaul, sudah ABG kan Pak. Sedangkan Ratu ini baru lahir lah istilahnya. masih kecil nih kan emang Pak, masih kecil. Jadi sering dijadiin apa konten kalau zaman sekarang tuh. Oh ya Allah. Jadi kalau di Facebook dulu tuh Pak kan kalau misalnya teman-temannya ayo Ratu tuh datang sering gemes gitu kan Pak kalau misalnya main tuh kan. Jadi sering diupload mereka di Facebooknya masing-masing gitu Pak, terus like-nya banyak. Berarti Ratu sempat mengalami eksploitasi dari ayu. Tapi dalam artian positif ya. Dalam arti kata positif maksudnya. Jadi ada mainan lah gemes-gemesan untuk ayu sih. Nah kalau mama dan papa ya, kan jarak jauh nih, dapat lagi anak, woi pasti menjaganya lebih lebih hati-hati ya Pak, apa gimana tuh? Iya sih Pak, bisa dibilang kayak gitu. Jadi pas Ratu dulu tuh kecil, jadi kan umur 5 tahun 2005 itu kan Papa baru jadi bupati. Oh, benar 2005 Bupati Oku Timur, benar. Jadi itu baru TKB. Oke. Jadi selama masa kecil tuh banyak karena walaupun sekolah di Palembang, tapi kan mama papa harus stay di kabupaten di Oku Timur kan Pak. Jadi sering tetap bolak-balik, Ratu tetap ikut Pak, karena kan sering dititip di nenek, tapi kadang mama papa rasanya tuh kangen nih, karena kangen nih pasti ada bungsu. Jadi karena rindu mungkin jadi sering dibawa gitu Pak. Jadi biar juga tidak kesepian juga kan Pak, walaupun di Palembang sama nenek juga selalu ditemenin oleh Mbak Leoni juga. Nah banyak beranggapan ya kalau anak bungsu apalagi dari Pak ketika lahir alhamdulillah ayah memberikan jabatan yang sangat bagus lah di masyarakat. Tapi itu membuat manja, tidak disiplin atau tetap disiplin Papa dan Dik? Kayak mana Pak. tuh? Jadi kami itu dari terutama Iva ya Pak, Ratu. Ratu yang dari kecil nih Pak, alhamdulillah Papa diamanahkan jabatan jadi bupati dari umur Ratu 5 tahun kan. Jadi dari situ tuh diajarkan memang sudah oleh mama papa gitu bagaimana cara mawas diri lah Pak. Jadi memang walaupun dari kecil, jadi kalian walaupun anak bupati, anak pejabat itu harus ingat gitu bahwasannya langit itu memandang orang dengan sama. Jadi kalaupun kalian anak pejabat, kalau dimanapun kalian melangkah, kalian tetap manusia biasa seperti layaknya orang lain gitu Pak. Jadi nggak boleh kami tuh punya attitude yang merasa lebih gitu Pak dari orang lain. Jadi tetap disiplin Pak. Kami juga kan itu Ratu masih masa sekolah nih Pak, masih SD, kemudian masih menjenjang sekolah lah Pak ya. Nah jadi diajarkan, apalagi terhadap guru Pak Surono itu sebagai orang yang berjasa kepada kita itu tetap harus pasti, yaitu harus menghormati seperti itu Pak. Jadi walaupun kalian anak papa gitu, tapi kalian di sekolah kalian itu tetap muridnya seperti itu. Masya Allah. Iya loh, ini sahabat Ngopi Sumsel. Kayak kadang saya bingung loh ketika ketemu Ratu, ketika salaman, karena kebiasaan di Kumbang kan cium tangan guru ya. Saya paling takut ini masih berubah nggak? Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Dan itu selalu jadi pembicaraan kami para guru dan semoga dipertahankan lah. Amin Pak. Ipa punya kakak-kakak yang hebat. Apalagi kita sedikit mengenang almarhumah Percalian Puri. Apa yang Ipa pelajari dari sosok kakak-kakak yang luar biasa ini? Gini Pak, jadi sebagai adik sendiri aja nih Pak ya, Ratu tuh kaget Pak pas Yunda tuh wafat. Pas kagetnya itu Pak, itu besar apa influence beliau terhadap orang lain ternyata gitu Pak. Jadi, sebagai adik yang di rumah kan apalagi Pak Ratu kan yang paling kecil, terus jarak umurnya juga jauh sama Yunda kan. Tapi di rumah kan pasti sering diomelin kan, sering diretokin lah ya, namanya kan Ayu kan Pak ya. Jadi terus pas Yunda wafat kemarin itu orang datang nge-DM, entah via DM, entah ketemu langsung gitu kan Pak.
dari pelosok manapun Pak. Jadi selama Ratu keliling-keliling Sumsel gitu, banyak orang yang datang terus nyamperin, terus bilang misalnya kayak, Ratu, saya dulu pernah ketemu loh sama ayukmu, Ya si Allah. Perca, ini fotonya ditunjukin gitu. Terus misalnya lewat DM ini Pak ya, si Perca pernah bantu saya untuk karena kemarin pas COVID itu susah dapet bed gitu, apa namanya, di rumah sakit, kemarin dibantu oleh almarhumah segala macam itu Pak. Jadi yang di rumah yang selama ini Ratu tuh serumah sama dari lahir sampai besar sama almarhumah, itu tuh kaget, ternyata impact almarhumah tuh Yunda tuh sebesar itu loh di masyarakat Sumsel. Ada yang sudah sampai ke pemekaran daerah dulu kan, pas Yunda jadi DPD RI kemarin bantu untuk pemekaran daerah Pali, Meratara ya Pak. Jadi ternyata di Yunda yang mungkin karena Ratu masih kecil kali Pak, apa mungkin dulu tuh belum mengerti gitu. Jadi pas udah besar terus orangnya udah nggak ada, ternyata impactnya tuh sudah sebesar itu gitu loh Pak. Jadi sangat pastinya jadi inspirasi ya Pak. Gitu. Pas beliau masih ada di bersama kita aja tuh Pak, kan dia kan sudah beliau kan sudah aktif di dunia politik dari usia dini, dari bahkan lebih muda dari Ratu dulu sekarang gitu kan, dari usia 22 tahun. Tapi pas itu Ratu masih 9 tahun jadi belum mengerti sih sebenarnya. Cuman jadi apa ya Pak ya, kan pas masih kecil dulu sering ikut karena tadi masih kecil tadi, jadi sering dibawa kemana-mana. Dulu yang paling Ratu inget tuh pas masih beliau masih kampanye jadi DPD RI yang pas periode pertama. Iya. Jadi pernah dibawa ke SMA 1 di Belitang waktu itu sosialisasi sama anak-anak SMA sama siswa. Jadi sampai inget Ratu tuh Pak, waktu itu ada siswi yang di-challenge oleh Yunda untuk berdialog bersama dengan Yunda itu pakai bahasa Inggris. Wish. Masih inget itu Pak. Jadi Ratu sebagai duta literasi kalau datang ke sekolah-sekolah Ratu challenge juga mereka gitu Pak. Jadi karena terbenam gitu memorinya Pak. Maksudnya, jadi memori Ratu yang dari kecil, kemudian lihat perjuangan Yunda dari DPD 2 periode jadi DPR, itu jadi inspo pasti buat Ratu. Jadi mungkin Pak nggak tahu ya, ini ada temen Ratu pas SMA dulu Pak. Siapa tuh? Mungkin kalau Bapak inget ada Nabila, sekarang udah jadi dokter juga. Ingat Nabila. Nggak tahu sih, Nabila kalau nonton. Nggak tahu kalau dia inget ya Pak. Jadi pernah ngobrol kan tentang cita-cita sama Nabila kan, pengen jadi apa gitu. Terus Ratu tuh ingat pada saat itu ngomong tuh karena terinspirasi dari Yunda sih. Padahal sebenarnya pas SMA tuh emang pengen jadi dokter kan Pak, tapi ada karena terinspirasi dari Yunda tuh pengennya tuh pun jadi dokter, jadi apapun itu pengen punya sesuatu mark gitu loh Pak. Ada mark, maksudnya yang bisa Iva tinggali gitu loh Pak. Maksudnya kalau misalnya sudah kerja nanti gitu Pak, pas angan-angan anak SMA lah kan Pak dulu kan Pak. Dan berjalan waktu alhamdulillah kemarin masuk ke dokteran, kemudian sampai di tahap yang sekarang ya Pak. Amin, jadi ya Allah. Kemudian ingat lagi pas wafatnya Yunda itu tuh, ini ya namanya legend at such a young age gitu loh Pak. Jadi memang role model selama ini tuh Yunda gitu Pak. Siap. Di rumah waktu Yunda masih hidup, masih menjabat, sering tidak ngobrol politik dengan Ratu? Hampir nggak pernah. Nggak pernah ya? Hampir nggak pernah sih Pak. Pasti tapi Ratu mengamati. Tapi ada sih pembahasan juga sih Pak pasti sama Yunda. Tapi bukannya sampai mendalam yang aku biasa tuh yang sekarang sedang terjadi aja sih Pak. Misalnya lagi berita di TV sambil ngobrol gitu Pak. Jadi bukan yang mendalam yang gitu tuh belum sebenarnya Pak. Jadi lebih ke isu-isu yang lagi terjadi aja sih Pak. Tapi pernah ada Ratu mendekati Yunda kerjaan DPD itu apa sih dulu? Kayaknya pernah
sih Pak pas masih kecil kan ngapain sebenarnya? Iya, ngapain sih ya? Iya cuman yang mungkin masa kecil jadi kan masih beranjak selama Yunda tuh jadi DPD itu kan masih beranjak dewasa juga kan ya Bapak Ratu Pak, jadi belum ngerti walaupun udah cerita mungkin ya jadi kerjaannya ini itu mungkin belum terlalu paham kan. Tapi kalau pandangan biasa ya dalam keluarga ya, anak pertama itu pasti kalau dari anak bungsu lebih keras tapi paling sayang, paling deket. Betul, paling betul. Benar ya? Betul Pak. Jadi apalagi Yunda tuh yang selalu menanamkan istilah blood is thicker than water itu loh Pak. Jadi bahwasannya keluarga tuh selalu yang nomor satu gitu Pak. Dimanapun situasinya, gimana pun keadaannya, tetap keluarga yang nomor satu dan gitu memang jadi petuah lah emang yang selalu ditanamkan oleh Yunda ke kami adik-adiknya. Nah ketika kemarin Ratu memilih, saya sudah putuskan untuk mengabdikan diri untuk berbangsa negara ini menjadi DPD RI. Terlepas dari kemampuan, sesuatu yang dimiliki oleh Ratu, faktor Yunda mempengaruhi tidak sih dalam bersosialisasi? Pasti Pak. Jadi utamanya pasti keuntungan privilege Ratu sebagai adiknya almarhumah Percalean Puri itu kan kalau yang diajari oleh Papa deh Pak. Yang pasti kalau kita mau di dunia politik tuh yang pertama kali harus dikenal dulu oleh orang kan Pak. Dikenal Ratu sebagai adiknya almarhumah diketahui dulu kan, jadi kan oleh orang bahwasan jadi orang lebih cepat ingat juga gitu Pak, karena saking ternyata seluas itu influence-nya dari Yunda, jadi orang tuh nginget adiknya Mbak Perca yang bungsu. Iya, yang gitu. bungsu. Itu kan diketahui orang dulu kan Pak, jadi dikenal orang juga kan Pak. Adik bungsunya Perca, jadi orang lebih relate. Saya dulu pernah ketemu loh sama Perca segala macam itu kan Pak. Jadi orang merasa ini ternyata adiknya ya, jadi lebih relate gitu kan Pak. Kemudian dipercaya kalau kata Papa. Jadi istilahnya karena masyarakat sudah tahu itu Pak kinerja dari almarhumah Percalean Puri selama beliau menjabat itu kan Pak. Jadi lebih percaya pasti sama Ratu. Itu mungkin salah satu alasan yang akhirnya membuat orang yang keempat itu memilih Ratu. Dan sampai saat ini termasuk memecahkan rekor untuk di Sumatera ini. Nomor 2 ya, tapi ini berdasarkan jumlah, tadi kami ngomong jumlah penduduk 833.799.000 Iya betul. Suara yang diperoleh. Terlepas dari privilege yang dimiliki oleh Ratu, saya yakin hal itu juga berdasarkan perjuangan dari Ratu sendiri. Karena banyak loh anak-anak pejabat yang mohon maaf ya tidak terpilih di DPR. Jujur kita harus akui ya, banyak beberapa. Nah sekarang saya mau bertanya soal, kan orang menganggap ya keluarga Haji Herman Deru ini keluarga yang selalu sibuk anaknya berpolitik. Ada tidak sih Ratu acara kumpul keluarga tuh? Pasti. Masih ada ya per minggu ya? Pasti. Kumpulnya kayak mana sih? Kumpulnya penasaran nih. Kami tuh ini Pak, walaupun Papa sering keliling gitu, pasti kan Papa pulang. Jadi ada wajib nih Pak, aturan kami dari zaman ayu-ayunya Ratu masih gadis sampai sekarang. Itu harus pulang di rumah jam maghrib, jam 6 sore. Jadi misalnya mau pergi kegiatan atau lagi pergi dengan teman atau gimana Pak, aturannya itu harus tetap pulang di jam sholat maghrib. Jadi pas di rumah bisa makan kumpul bareng, masih bisa ngobrol, masih bisa tukar pikiran tentang hari-hari yang dijalani gitu Pak. Jadi maksudnya sehektik apapun hari kita gitu Pak, kita masih harus bisa kumpul gitu sih Pak. Kalau di meja makan ngobrolnya soal politik juga dah sih? Iya kan, campur sih Pak. Campur ya? Kadang kan karena kami tuh keliling di tempatnya beda-beda gitu. Jadi topik pembicaraan itu juga udah habis-habis gitu kan Pak. Kadang bahas yang ngetren di TikTok, kadang habis yang ngetren yang di sosmed lah pokoknya Pak. Kadang juga tentang keseharian gitu, misalnya lagi keliling di acara apa misalnya, atau lagi
kegiatan apa, terus ada hal-hal yang membagongkan tetap dicerita-cerita juga kayak seperti keluarga pada umumnya lah Pak Mas. Dan Ipa kan sekarang lagi banyak ponaan ya. Iya. Gimana sih kedekatan dengan ponaan-ponaan? Iya lagi lucu-lucunya ya sekarang ya. Jadi keponaan tuh ada 7. Oh, 7 kan? Benar-benar. Di rumah Pak. Jadi rame. Jadi pasti kalau lagi kumpul tuh jadi kadang kalau misalnya lagi cerita ada yang interupsi, ada yang teriak-teriak, tiba-tiba ada yang rebutan mainan. Kalau di rumah rame jadi Pak di rumah itu Pak. Dan ketika ketika kumpul itu memang dalam artian fokus untuk keluarga, tidak kemana-mana, tidak ke politik dulu, pokoknya ngobrol santai kayak gitu. Tergantung sih Pak, kalau misalnya memang harus ada yang dibahas misalnya mengenai pergerakan politik itu ya dibahas gitu Pak. Tapi kalau misalnya campur-campur aja sih Pak, kalau bahas tentang yang lain yang seru-seru juga tetap gitu Pak. Ada satu pertanyaan menarik nih yang ngechat kami nih soal Mama. Mama ini masih masih dalam artian menyiapkan sarapan gak sih? Sempet gak sih Mama? Masih Pak. Serius? Walaupun di rumah ada yang bantu kan Pak, tapi tetap di rumah Mama tetap yang monitor sama yang masak Mama masih. Tidak masih, ini izin ya, biasa kan orang tua kan agak streng dengan makanan anak ya. Iya. Ipa mau masakin, ini gak boleh makan, Mas gak gitu? Kalau Mama sih lebih ke, karena kan udah semua anak-anaknya udah besar kan Pak, pasti punya rata-rata juga udah menikah, tinggal Ratu yang belum kan. Jadi saya punya otonomi sendiri masing-masing sama keinginan masing-masing sih Pak. Jadi kalau strict dulu sih enggak sih Pak, beda kalau zaman sekolah dulu. Iya benar. Tapi jadi tetap Mama monitor. Jadi alhamdulillah juga Mama kan sering masak kan Pak. Jadi kalau misalnya request mau rawon misalnya, masakin oleh Mama. Mama masak rawon bener? Masih Pak. Bukan beli tapi masak bener? Masak Pak. Apa sih makanan kegemaran di keluarga Pak? Yang semua keluarga suka deh? Kalau yang dari dulu, bahkan dari sebelum Ratu lahir itu tuh salah satunya tuh rawon Mama. Terus kalau yang sukaan Papa tuh suka pepes. Pepes apa? Ikan pokoknya Pak. Kalau Papa tuh Pak apapun. Asal ikan mau? Pepes ikan. Terus pindang. Terus banyak sih Pak kalau di rumah tuh variasi yang dia senangnya karena dan beda-beda. Umumnya aneh-aneh ya? Enggak aneh-aneh Pak. Bapak kira ini Pak ya spaghetti. Bapak pikir kan harus ada olahan-olahan tertentu gitu kan. Enggak, yang biasa. Tapi kan kita pernah kita ke Villa di Gandus ya. Yang sekarang kan lebih bagus lagi. Katanya Mama juga masih ada kebun hidroponik ya? Iya masih Pak. Jadi kami sayurnya dari tanaman dari kebun Mama. Sendiri? Ya Allah. Jadi organik Mama. Dan itu Mama yang mengurusi semuanya? Betul Pak. Nah kita kembali ke sedikit kalau bicara soal politik. Ya. Dengan ayah yang tokoh politik yang saat ini maju sebagai calon gubernur Sumsel dan insya Allah, amin ya Allah akan terpilih. Amin. Sosok Pak Herji Hermandiaru di mata Ripa sebagai tokoh politik, apa yang dipelajari Pak? Ayo, bukan sebagai ayah, sebagai politik. Ini mencoba se-objektif mungkin ya Pak ya. Benar. Jadi istilahnya kalau Eva baca tuh apa ya, kalau ini tidak salah mohon dikoreksi kalau misalnya ada yang lebih ahli gitu Pak ya. Altruism Pak. Jadi lebih mengutamakan need-nya orang lain dibanding diri sendiri gitu Pak. Papa tuh kalau Ratu lihat ya Pak. Jadi dulu bahkan pas masih kecil Pak ya, ini masih ABG labil, masih belum ngerti politik gitu. Jadi ada titik di mana Ratu tuh pernah curhat lah jadi sama guru les. Jadi Ratu dulu pulang sekolah les ada guru yang datang ke rumah gitu kan, sampai mungkin zaman SMP lah itu, mungkin jadi baru-barunya ABG lah mungkin Pak ya. Jadi sering cerita sama Bu Ana, namanya Bu kalau nonton. Jadi Papa kan waktu itu masih menjabat sebagai bupati. Jadi kan tadi Pak pas masih kecil sering dibawa-bawa. Jadi kan bolak-balik ke Timur, Palembang. Nah semakin beranjak dewasa kan nggak enak sama sekolah kan Pak. Kalau dulu kan masih TK, terus masuk SD, SMP, SMA kan. Apalagi di Kumbang aduh sering bener ya. Harus ngikuti aturan kan Pak. Itu kan apalagi ada sistem poin gitu, Pak. Jadi sering LDR lah istilahnya sama Papa kan. Jadi sampai cerita dulu kalau sama Bu Ana, Bu kenapa sih Bu Papa tuh harus di daerahnya terus gitu. Misalnya kenapa sih Papa tuh harus di Blitar terus gitu Pak.
dikasih tahu oleh beliau bahwasannya Iva harus ingat bahwasannya papa itu tuh kalau di keluarga, kalau lagi di rumah itu memang milik Iva dan keluarga. Tapi kalau sudah keluar, sudah sebagai bupati, papa itu milik masyarakat. Jadi Iva harus ngerti bahwasannya papa harus membagi waktunya untuk masyarakatnya juga seperti itu. Jadi bukan artinya papa alhamdulillah selama ini Pak, bukan artinya papa mengesampingkan keluarganya ya Pak ya. Jadi ada kangennya, jadi ada kangennya pastikan Pak, tapi karena tugasnya gitu kan Pak, papa tetap harus mengabdi di daerahnya. Papa bisa Pak sebenarnya mungkin bolak-balik Palembang gitu. Pasti tapi kalau papa selalu di Palembang, kapan ketemu masyarakatnya, kapan tahu masyarakatnya kapan butuhnya gitu Pak. Jadi itu sih kalau yang Iva lihat, jadi memang papa tuh full time dan Iva sudah paham gitu kenapa papa harus seperti itu gitu, karena bahwasannya papa tuh emang mengabdi gitu Pak, tanpa harus beliau tuh klaim gitu kemana-mana bahwa pergerakannya apa saja gitu Pak. Yang penting apapun yang papa lakukan itu tuh manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu Pak. Nah benar, ini sahabat Ngopi Sumsel, disinilah memang tidak ada satu pemimpin yang berhasil tanpa didukung oleh keluarga yang kuat, tanpa didukung oleh anak-anak yang hebat, tanpa didukung oleh istri juga yang benar-benar mencurahkan lahir batinnya juga untuk mendukung perjuangan dari ayah yang sedang memimpin. Tapi tetap Pak ya, sebagai anak, kangen itu tidak bisa dibohongi ya. Betul Pak, cuman itu tadi kan akhirnya sadar juga Pak bahwasannya memang perlu, dan pada saat kan pas masih kecil juga tetap diajak papa kalau misalnya lagi ada acara gitu, ketemu langsung dengan masyarakat, dikasih pengertian oleh papa bahwasannya ini loh masyarakat tuh kehidupannya gitu, ada yang berbeda-beda, ada yang ada yang lebih, ada yang kurang gitu, dan kita harus bisa berempati kepada mereka gitu kan Pak, karena setiap orang kan berbeda-beda gitu. Kalau jadi dari situ jadi inilah ternyata pas Ratu udah mulai keliling, oh ini yang ternyata yang dirasakan oleh papa. Sekarang ngalami. Jadi ini yang dirasakan oleh papa, bahwasannya kita nggak mungkin Pak tahu sebenarnya masyarakat tuh bagaimana kondisinya. Apa yang dibutuhkan. Betul, kalau kita tidak lihat secara langsung gitu Pak. Karena kalau misalnya kita cuman mengandalkan media misalnya handphone, jadi hanya lewat internet aja gitu kan Pak, itu nggak real gitu loh Pak. Jadi entah kan harus first hand lah gitu loh Pak rasanya tuh kalau misalnya ketemu langsung dengan merekanya seperti itu. Tapi kalau di IPA sempat tidak muncul kekhawatiran, apalagi papa kan kita tahu ketika di Oku Timur papa punya slogan 25, 2 di kantor, 5 di masyarakat. Betul. Ketika jadi gubernur punya slogan lagi, nerima tamu sampai jam berapapun. Kadang agak apa ya, dan ngobrol dengan mama, kesehatan ini. Pasti kan dokter Pak. loh. Iya Pak, worry pasti Pak. Ada mobilitas tinggi, terus juga entah papa makannya gimana, pasti kan kepikiran juga gitu kan Pak. Tapi insya Allah papa alhamdulillah sih kalau dari dulu memang udah menjaga sekali Pak. Emang udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi papa tuh ada jam makan yang pas gitu Pak. Jadi misalnya papa sarapan makan siang kadang iya kadang enggak, tapi yang pasti makan jam 6. Jadi teratur gitu Pak. Udah berpuluh-puluh tahun ini, jadi alhamdulillah papa fit, sehat gitu Pak. Alhamdulillah, amin. Berat badannya juga oke, iya, terus fitness badannya juga oke gitu Pak. Jadi alhamdulillah papa sih udah bisa take care untuk hal yang gitu. Cuman kan kadang banyak ngomong kan Pak, papa tuh kan kalau misalnya sambutan atau ketemu tamu kadang sampai berapa ribu orang entah tiap malam kan Pak, dari zaman bupati sampai gubernur itu ya itu tadi tetap harus ngingetin papa, Pak harus banyak minum misalnya gitu, hindari paparan-paparan. Tapi sering loh sekarang ngelihat di Instagramnya papa ya, ketika ngumpul dengan anak dengan cucu kayak gembira, lepas, kayak memang aduh saya sebagai kakek dari sini. Jadi memang itu apa ya, kayak ada yang jahil-jahil juga, kadang cucu banyak ya. Jadi permainan itu memang apa, dalam artian papa melepaskan statusnya atau gimana tuh? Iya pasti Pak. Jadi kayak kalau di rumah papa full time datu. Kalau di rumah tuh papa panggilan kakek itu datu. Datu ya? Kenapa itu?
kalau alasannya mungkin tanya langsung aja Pak ya, ke ibu atau papa. Tapi jadi memang panggilan di rumah itu nenek kakek. Panggilan nenek kakek ke mama papa tuh datuk dan datin. Gitu Pak. Jadi kalau di rumah pagi-pagi papa udah bangunin yang kecil-kecil terus diiseng-isengin main. Kalian jalan-jalan, skuter gitu. Iya sahabat Ngopi Sumsel, inilah Pak Herman Deru di mata si bungsu. Tapi saya belum selesai, saya mau mengulik sedikit tentang saat ini kan beliau diamanahkan dan alhamdulillah menjadi anggota DPD terpilih. Ada perubahan enggak Ratu dari teman-teman yang selama ini? Ada pasti, ada banyak nih. Ganesha yang lain berubah gak sih mereka rapip kayak gitu? Enggak sih Pak, jadi kan ya mereka kan kenal Ratu kan dari zaman sekolah, selabil-labil saya sama-sama labil itu kan Pak. Jadi ada sih mereka tuh ya anehnya nyingo Iva kadang ada ngomong ke Iva gitu. Ada sih pasti gitu Pak. Aku juga aneh kata aku gitu. Kalau obrolan sehari-hari itu Pak. Jadi ya alhamdulillah sih tidak ada selama pertemanan kami sejauh ini tidak ada yang berbeda sih Pak. Walaupun sekarang sudah kan semua udah lulus jadi udah kerja di tempat masing-masing gitu Pak. Iya, Jadi bener. tapi kalau misalnya ngumpul itu tetap seperti biasa sih Pak. Jadi nggak ada yang beda gitu Pak. Alhamdulillah kalau treatmentnya. Tapi kami guru-guru pernah ya ketika Ratu mencalonkan diri kan, Bapak juga ketika jalan-jalan ngeliat muka Ratu di mana-mana. Dulu diajak ini dia rasanya. Itu kadang kalau sama teman-teman bangga sih, Ratu bangga. Cuma agak aneh kok ketemu di muka orang gini di mana-mana sih. Iya Pak. Itu juga sih kadang itu nggak pakai. Diledek tidak oleh teman-teman Ratu. Iya, karena kan Gen Z Pak. Kalau Gen Z ini kan sekarang ini insecure ya Pak. Jadi ada istilahnya itu. Apalagi kan selama sekolah dulu beranjak dewasa lah istilahnya kan Pak, ada labil-labilnya juga pasti kan. Terus akhirnya sudah di titik ini gitu, kalau misalnya sama teman-teman yang kuliahnya bareng kemarin sama-sama di kedokteran ya mereka sama-sama growing bareng sama Ratu dari lulus SMA kan. Tapi kadang ada kalau ketemu teman-teman SMA yang kuliahnya beda dulu tempatnya, kaget ada sih Pak yang kaget jauh-jauh misalnya ada yang teman-teman yang ngerantau terus pulang ke Palembang terus meet up ketemu gitu kan Pak. Beda nih kan kau nih sekarang ya Pak. Apa dia beda ya? Mungkin beda tuh ketika di kondisi-kondisi tertentu ya di acara ya. Mungkin Pak itu mungkin masalah. Tapi akhirnya gara-gara sudah misalnya ketemu sama si A misalnya Pak, terus ngopi terus ngobrol lagi, sama B kau ini ternyata gitu. Jadi ya alhamdulillah treatment dan hubungan sama teman-teman masih baik sih Pak. Tapi boleh dong dikulik sedikit yang memotivasi Ratu untuk ikut kemarin pemilihan di PDRI. Apa itu? Itu Pak, jadi background Ratu kan sebagai dokter nih Pak. Seperti ini, kalau Ratu pikir sebagai dokter nanti akan melayani pasien yang datang sakit kemudian berobat Pak. Pasti insya Allah ilmu yang dipelajari selama sekolah kedokteran itu kan berarti akan bermanfaat ke pasien tersebut gitu Pak. Tapi kalau misal bagaimana Iva nih juga ada tugas lain Pak, misalnya contohnya sebagai duta literasi. Iya benar gitu Pak. Seperti kemarin Iva buat program literasi isyarat, gerakan literasi isyarat. Jadi membuat sebuah kelas bahasa isyarat gratis bagi teman non tuli yang ingin belajar bahasa isyarat biar bisa disebut sebagai teman dengar. Nah, jadi teman dengar ini sangat berguna Pak, karena selama menjadi sebagai ketua pembina Yayasan Lean Puri melanjutkan almarhumah Perca itu ketemu dengan teman-teman tuli dalam satuan Gerkatin namanya Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Nah, mereka tuh bilang Pak, jadi kendala mereka dalam sehari-hari itu tuh masyarakat tuh sering Pak ya lupa gitu Pak. Mereka bersimpati, dan itu bukan hal yang buruk. Gitu. Tapi mereka tuh tidak sadar gitu. Kadang suka lupa nanya ke teman-teman tuli. Sebenarnya mereka tuh
butuhnya apa yang gitu. dibutuhkan. Nah, dan teman tuli bilang bahwasannya mereka pengennya kesetaraan Pak dalam literasi dan komunikasi. Kendala mereka dalam sehari-hari ini Pak, misal seperti ini, mereka mau berobat ke dokter. Iya. Kadang beberapa penyakit tertentu kan private kan Pak sifatnya, maksudnya walaupun ke anggota keluarga sendiri tuh ada rasa malunya, mungkin pengennya tuh datang ke dokter sendiri secara langsung gitu kan Pak, tapi karena sejauh ini mereka bilang mereka belum pernah ketemu dokter maupun tenaga kesehatan yang bisa bahasa isyarat Pak, gitu. Jadi mereka harus didampingi terus oleh keluarga mereka yang non tuli biar bisa dibantu komunikasinya sama dokter dan tenaga kesehatan lainnya, gitu. Jadi akhirnya kan semuanya jadi harus diketahui oleh pendampingnya kan Pak gitu. Padahal mereka kadang pengen punya privasi juga seperti itu Pak. Nah, menurut Ratu gitu Pak, sebagai duta literasi kemarin itu alhamdulillah sudah bisa melaunching gerakan literasi isyarat itu. Alhamdulillah itu pertama kali juga di Indonesia Pak. Jadi kelas bahasa isyarat gratis bagi teman yang ingin belajar bahasa bahasa isyarat untuk membantu teman tuli. Nah, tapi ini kan sifatnya masih bisa lokal cuman Pak. Benar. Cuman di Sumatera Selatan ini aja karena terbatas nih Pak, pengajarnya terbatas, terus juga harus disosialisasikan terus kan Pak, masih karena belum banyak yang aware nih Pak. Orang tuh alhamdulillah pasti bersimpati dengan teman-teman tuli maupun teman-teman disabilitas lainnya. Tapi yang pengen kita tingkatkan nih empatinya gitu Pak. Jadi bagaimana kalau kita di posisi mereka pada saat kita ingin menjalankan kehidupan sehari-hari, misalnya mau bayar pajak, mau bayar KTP, mau bikin KTP, tapi orang nggak ngerti gitu Pak. Kita harus didampingi terus, padahal kan mereka juga pengen kemandirian Pak. Masya Allah. Gitu. Jadi alhamdulillah kemarin sebagai duta literasi bisa launching gerakan itu. Nah, tapi itu limitnya Pak. Cuman di Sumsel kan Pak. Maksudnya batasnya sebagai duta literasi Sumatera Selatan, dan cuman kelasnya itu ya alhamdulillah masih berjalan ya Pak, setiap hari Jumat minggu sekali. Nah mungkin kalau misalnya amin ya Allah, ketika nanti di PDRI itu bisa diangkat gitu kan Pak, bisa dilegislasikan, maksudnya tuh biar bisa lebih menyeluruh lagi gitu Pak pergerakannya seperti itu sih, Masya Allah Pak, itu apa ya, program yang bisa dikatakan benar-benar dibutuhkan loh sangat. Pak, jadi itu dan menyentuh langsung. Alhamdulillah insya Allah Pak, jadi pengennya tuh tadi kan Pak, jadi sebagai dokter mengabdi ke masyarakat pasti mengabdi ke pasien. Sebagai duta literasi mengabdi membuat program-program tersebut. Nah, semoga kalau misalnya menjadi DPD harapannya itu apa yang sudah Ratu jalankan itu bisa lebih besar lagi skalanya seperti itu sih Pak. Aduh, semoga lah ini suatu hal yang sangat baik dan bermanfaat, dan kalau di Sumsel sudah berhasil, insya Allah nanti di Indonesia bisa dijadikan lebih besar lagi. Iya, amin. Tapi pertanyaan terakhir nih, ini harus harus Bapak pertanyakan ini. Ratu usianya masih muda dibandingkan anggota DPD yang lain, apalagi di Indonesia, dan bakal ketemu Komeng nanti. Suara terbanyak. Ada kegugupan nggak Ratu nganggapi, aduh senior ini? Pasti sih Pak, ada mikir sih bagaimana bisa nggak ya kira-kira blend in lah Pak, dengan teman-teman yang lain, teman-teman senator yang lain, karena kan rata-rata usianya di atas 100 gitu Pak. Jadi ya hanya bisa berdoa dan berharap itu bisa bersosialisasi dengan baik dan juga bisa bekerja sama pastinya dengan baik biar apapun nanti tugas pada saat yang akan dijalankan itu bisa terlaksana dengan baik dan pastinya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Amin ya Allah. Dan ini sebelum saya tutup podcast Ngopi Sumsel ini, saya ingin minta untuk Ratu menyampaikan kepada generasi muda yang banyak ingin seperti Ratu. Dokter Iya, DPD RI juga, ayo beri dong sedikit saran, masukan kepada generasi muda di Sumatera Selatan. Oke, teman-teman Ngopi Sumsel, terutama yang generasi milenial, generasi Z, kita ini akan menjadi pemimpin masa depan. Mungkin dalam waktu dekat, dalam waktu yang singkat ya Pak ya, tidak terasa perkembangan zaman ini terus berjalannya waktu, nanti tiba-tiba kita sudah dihadapi dengan yang namanya kita yang sudah menjadi pengganti atau sudah meregenerasi senior-senior kita yang
sekarang sedang menjadi pemimpin. Nah, jadi dari sekarang lah kita harus mempersiapkan diri, mulailah kita lebih aware lagi terhadap literasi, terhadap isu-isu yang berkembang sekarang, dan kalau bisa mulailah berbuat apapun pergerakannya, asal itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, maka lakukanlah sekecil apapun itu. Mungkin itu yang penting, kita harus tetap bergerak. Yang penting apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Wah, ini nasihat yang bijak ini, sudah kayak senator beneran ini. Tapi nanti Bapak izin ya, entah lewat Ratu atau nanti lewat siapa, mau ngundang Mama ke sini ya, sama Mbak Sasa, Mbak Leonia. Pengen deh ngundang Mama bicara soal gimana sih ngurusi anak-anak nih, cerewet-cerewet nggak anaknya nih, atau gimana sih? Pokoknya sisi lain dari keluarga Haji Herman Deru ya, biar terbongkar semua rahasia. Tapi saya rasa pasti itu rahasia-rahasia yang baik dan menginspirasi. Amin, insyaallah. Baik, sahabat Ngopi Sumsel, terima kasih untuk Dr. Ratu Teni Lauripa, Magister Manajemen, dan semoga kita doakan selalu sukses mengemban amanah yang diberikan masyarakat Sumsel kepada beliau. Dan kita selalu berdoa semoga ayahanda beliau juga, Bapak Haji Herman Deru, bisa terpilih menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyala bangku. Menyala bangku.